Jadi ternyata orang yang paling cepat menerima dakwah itu bukan orang yang di pusat kota, tapi orang yang di pojok-pojok kota, orang-orang pinggiran. Namanya Aqsal Madinah. Karena memang penduduk pusat kota itu rata-rata arogan, sombong, karena mereka kaya, taraf ekonominya tinggi. Makanya kalau ada utusan datang, apalagi latar belakangnya tidak hebat, maka mereka menolak, mereka mendustakan. Yang mau menerima dakwah itu orang-orang pinggiran. Kalau ya kita berdakwah, tidak boleh dan menjadikan dakwah itu sebagai lahan untuk mencari keuntungan dunia. Makanya kalau ada orang menyampaikan kebaikan, berdakwah hanya untuk mengejar keuntungan dunia, maka nilainya akan berkurang. Kebaikannya akan tidak diterima masuk ke hati orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan hidayah. Orang yang bisa memberikan petunjuk, orang yang tidak minta upah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yasin ayat 20 sampai 21. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan datanglah dari sudut kota itu seorang laki-laki yang berjalan dengan cepat. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus Allah ini. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu, dan merekalah orang yang bisa memberikan hidayah, petunjuk. Itu artinya surat Yasin ayat 20 sampai 21. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kisah ya, seorang laki-laki yang memberi nasihat kepada kaumnya ketika diutus Rasul Allah kepada mereka, 3 orang. Ada namanya Sadiq, ada namanya Masduq, ada namanya sebagian menyebutnya Sam'an. Ini 3 Rasul yang diutus Allah sekaligus kepada satu negeri yang disebut dengan Ashabul Qaryah. Nanti disebutkan di surat Yasin yang ke-13-nya. Ya, wadrib lahum masalan ashabal qaryah izja'ahal mursalun. Ya, Allah bikin perumpamaan tentang satu penduduk negeri yang ketika diutus kepada mereka banyak dari Rasulullah. Mursalun itu jamak, yang diutus lebih dari 2. Makanya pertama diutus 2 orang dulu, lalu kemudian mereka tangkap, mereka penjarakan, lalu datang lagi 1 orang. Lalu mereka tangkap lagi dan mereka hendak membunuh. Maka datanglah seorang laki-laki di penjuru kota untuk menasehati mereka. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah karena mereka tidak minta upah, mereka tidak minta gaji. Mereka tulus menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Nah, ada beberapa poin penting yang menarik kita perhatikan dari ayat ini. 1. Allah mengatakan waja'a min aqsal Madinah, datanglah dari pojok kota, dari pojok kota. Laki-laki yang menerima ya pesan Rasul, menerima dakwah Rasul, dan dia berkata kepada kaumnya, ikutilah Rasul ini. Jadi ternyata orang yang paling cepat menerima dakwah itu bukan orang yang di pusat kota, tapi orang yang di pojok-pojok kota, orang-orang pinggiran. Namanya Aqsal Madinah. Karena memang penduduk pusat kota itu rata-rata arogan, sombong, karena mereka kaya, taraf ekonominya tinggi. Makanya kalau ada utusan datang, apalagi latar belakangnya tidak hebat, maka mereka menolak, mereka mendustakan. Yang mau menerima dakwah itu orang-orang pinggiran. Makanya baca surat Hud 70 ayat 27 dicerita umat Nabi Nuh ya. Apa kata umat Nabi Nuh? Manaraka illa basharan mislana
Wa ma naraka ittaba'aka ilal ladzina hum araziluna badiyar ra'i. Nuh, bagaimana kami bisa beriman kepadamu? Karena yang mengikuti engkau, yang menerima dakwah engkau tuh orang-orang yang pinggiran, orang-orang yang badiah tuh orang-orang yang pikirannya terbelakang, orang-orang miskin, arazil tuh status sosialnya rendah. Ini memang dakwah tuh diterima oleh orang-orang seperti itu di awalnya. Makanya pengikut para nabi itu bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang kelas sosialnya tinggi, tapi para budak, orang miskin, orang-orang yang status sosialnya rendah. Nah, ini diceritakan orang ini datang beriman min aqsal Madinah, bukan dari pusat kota, tapi dari pojok kota. 2. Disebut kata Al-Madinah, ya, min aqsal Madinah. Padahal awalnya disebut dengan qaryah. Coba perhatikan di ayat 13 nanti. Ya, ashabal qaryah. Jadi ashabal qaryah kemudian berubah menjadi Al-Madinah. Jadi apa bedanya Al-Qaryah dan Madinah? Qaryah itu negeri yang di sana itu orangnya kafir semua. Orangnya buruk, jahat, ada namanya qaryah. Tapi kalau Madinah, bila ada satu orang baik di negeri itu, maka negeri itu berubah menjadi Madinah. Madinah itu dikata din, ya. Jadi Madinah itu tempat agama. Jadi kalau dia sudah ada orang baik, orang beriman, maka satu orang saja cukup mengubah status dari qaryah menjadi Madinah. Coba perhatikan cerita dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai ke sebuah kampung. Mereka minta minum di sana, ya. Tapi penduduk negerinya tidak mau kasih minum. Bagaimana negeri yang tidak mau kasih minum? Disebut qaryah. Dibaca di surat Al-Kahfi 77. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma. Jadi penduduk negeri ini tidak mau memberi minum Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, ketika mereka berperilaku buruk, tidak ada yang saleh di negeri itu, maka disebut ahla qaryah. Tapi di ayat 82-nya, ketika Nabi Khidir menceritakan kenapa rumah yang di kampung itu diperbaiki, penduduknya tidak mau mengasih minum, kata Nabi Khidir, ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Kenapa rumah ini saya perbaiki? Karena rumah ini milik anak yatim yang di bawah itu bapaknya menyimpan harta, bapaknya orang saleh. Ketika dikatakan bapaknya orang saleh, ada orang saleh di sana, maka disebut fil Madinah. Padahal tadi ahla qaryah. Orangnya sama, negerinya sama. Tapi ketika tadi konteksnya orang itu buruk semua, maka ahla qaryah yang tidak mau kasih mereka minum. Ketika ada orang saleh satu walaupun hidup di masa lalu, maka berubah menjadi Al-Madinah. Itu kenapa dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, ya, negeri yang dihancurkan Allah itu tidak ada Madinah, semuanya qaryah. Coba baca nanti di surat Al-A'raf ayat yang keempat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan, yang kami binasakan. Semua negeri yang dibinasakan Allah itu qaryah, tidak Madinah. Kenapa? Karena qaryah itu negeri yang di sana orangnya zalim, tidak baik, ya, tidak beriman, itu namanya qaryah. 3. Rajulun nakirah. Waja'a min aqsal madinati rajulun. Ini orangnya nakirah. Nakirah itu maksudnya indefinite, tidak dikenal. Beda dengan ar-rajul, dia ma'rifah, masyhur, terkenal, diketahui. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran itu tidak dikenal orang. Itu menjadi isyarat jangan mendengar kebenaran karena orang ini dikenal, orang ini masyhur. Sering kita dengar ceramah dari ustadz yang viral, yang sudah terkenal, tapi ustadz kampung yang tidak dikenal orang, kita tidak mau mendengar ceramah dia, tidak mau mendengar kajian-kajian dia. Padahal ilmunya mungkin lebih baik, mungkin keikhlasannya lebih tinggi. Makanya rajulun yang berdakwah ini bukan orang terkenal, nakirah, rajulun, tidak terkenal orangnya. Orang yang tidak dikenal orang kampung dari pelosok datangnya, tapi dia menyampaikan kebenaran. Nah, makanya kita jangan melihat orang dari, ya, siapanya, tapi lihatlah kebenaran yang disampaikannya. 4. Dia menggunakan kata yas'a. Jadi orang datang ini yas'a karena ini menyampaikan kebaikan. Yas'a itu artinya berjalan cepat.
Jadi cepat. Nanti baca surah Al-Qasas 20. Laki-laki yang menyampaikan berita Nabi Musa akan dibunuh kena darurat, cepat dia berjalan. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi harus cepat. Nanti kalau tamsi jalannya lambat, santai. Itu makanya perempuan jalannya lambat. Nanti baca surat Taha ayat 40. Istamsi ukhtuka, istri saudara Nabi Musa itu jalannya lambat, tamsi namanya. Ya, anak Nabi Shu'aib juga berjalan menemui Musa dengan lambat. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Jadi kalau perempuan jalannya lambat, laki-laki jalannya cepat. Karena ini soal kebaikan, soal dakwah, maka jalannya cepat. Karena ini masalah kebaikan. Itu makanya dalam Al-Quran, setiap kebaikan itu harus segera. Coba baca nanti surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au ini jalan cepat. Jadi kalau kita mau beribadah itu harus secepat mungkin sampai, paling dulu kita sampainya. Fas'au. Nah, kalau yamsi jalan lambat, itu makanya urusan dunia boleh santai. Nanti baca surah Al-Muluk ayat 15. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalau engkau mencari rezeki, santai saja. Famsu, bukan fas'au. Jadi karena ini urusan kebaikan, maka fas'au, segera. Makanya disebut yas'a. Nah, yang terakhir, dia berkata, ya qaumi. Padahal ini orang-orang durhaka, pembangkang, jahat. Dia tidak mengatakan, wahai para pendurhaka, wahai orang-orang jahat, wahai orang kafir, wahai ahli ini, ahli itu. Tidak. Dia mengatakan, ya qaumi. Ini panggilan simpati, panggilan lembut. Wahai kaumku, engkau bagian dari saya bagian dari kalian. Sebagaimana saya ingin kebaikan untuk saya ingin juga kebaikan untuk kalian. Ya qaumi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, ini yang paling pokok ini. Kalau ya kita berdakwah, tidak boleh dan menjadikan dakwah itu sebagai lahan untuk mencari keuntungan dunia. Makanya kalau ada orang menyampaikan kebaikan, berdakwah hanya untuk mengejar keuntungan dunia, maka nilainya akan berkurang. Kebaikannya akan tidak diterima masuk ke hati orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan hidayah. Orang yang bisa memberikan petunjuk, orang yang tidak minta upah. Terlepas perdebatan ulama boleh tidaknya kita digaji sebagai guru agama, sebagai pendakwah, itu kan perdebatan ulama boleh atau tidak. Tapi meminta upah itu akan mengurangi bobot dakwah kita. Pamrih dalam berdakwah itu akan mengurangi daya tarik dakwah yang kita sampaikan. Itu kenapa ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah yang tidak minta upah, mereka lah yang bisa memberi hidayah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.